Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu? Mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, anak-anak, mari pagi ini kita akan memulai pembelajaran yang baru tentang perkembangan tumbuhan. Nah, perkembangan tumbuhan ada dua cara. Secara alami artinya tanpa bantuan manusia. Ini bisa contohnya biji, tunas, umbi, dan spora. Mari kita lihat contohnya yang nyata yang sudah disiapkan. Ini adalah biji pepaya yang kalau ditanam di dalam tanah, dipelihara, diberi pupuk, akan tumbuh menjadi tanaman pepaya. Terus yang kedua, tumbuhan berkembang biak juga dengan tunas. Contohnya ini pohon pisang. Dan tunas ini kalau ditanam di dalam tanah, dipelihara, diberi pupuk juga akan tumbuh menjadi tanaman pisang yang subur. Terus yang ketiga, tumbuhan juga berkembang biak dengan umbi. Nah, ini umbi bawang merah dan umbi bawang bombay. Dan kalau ditanam juga akan menghasilkan tanaman baru. Dan yang terakhir ini adalah paku-pakuan. Nah, paku-pakuan ini jenisnya namanya suplir. Dan ini paku-pakuan. Nah, anak-anak, paku-pakuan ini berkembang biak dengan spora. Nah, coba kita lihat, sporanya itu ada di bawah dahan. Nah, ini ya, yang berbentuk bintil-bintil warna agak kekuningan. Nah, ini nanti terkena angin kemudian akan menjadi tanaman baru. Nah, ini contoh dari perkembangbiakan secara alami, yaitu tanpa bantuan manusia. Terus kita akan lanjutkan secara buatan. Artinya tumbuhan itu berkembang biak dengan bantuan manusia. Contohnya stek, mencangkok, okulasi, dan merunduk. Nah, ini contoh perkembangan tumbuhan yang kita kenal. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan menyaksikan tentang pertumbuhan pohon pepaya. Nah, pertumbuhan pohon pepaya ini tadi dimulai dari biji. Nah, biji ada di dalam buah pepaya yang sudah matang. Nah, buah pepaya yang sudah matang ini akan menghasilkan biji yang kalau ditanam di dalam tanah akan menjadi kecambah. Dan kecambah itu akan tumbuh akar dan daun. Dipelihara, disiram, diberi pupuk akan tumbuh menjadi pohon pepaya muda. Nah, setelah menjadi pohon pepaya muda terus dipelihara, tidak jemu-jemu, akan menjadi pohon pepaya yang banyak daunnya, tumbuh subur sehingga menghasilkan pohon pepaya yang berbuah. Nah, buahnya ini belum matang. Nah, akhirnya terus dipelihara, diberi pupuk sehingga akan menjadi pohon pepaya yang menghasilkan buah yang matang dan siap dipanen. Nah, demikian anak-anak proses dari pertumbuhan pohon pepaya. Dan ini dimulai dari biji yang ditanam, dipelihara dengan baik. Ini contoh pertumbuhan pohon pepaya menggunakan biji. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran ini dengan cara stek, yaitu pertumbuhan tumbuhan dengan buatan manusia. Stek ini merupakan salah satu cara menanam tumbuhan. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Ini dipotong. Kemudian potongan tadi akan ditanam di pot yang baru. Nah, di pot yang baru ini tentunya tanahnya harus dipersiapkan, diberi pupuk, sehingga nanti tanaman yang baru ini ketika dipelihara, disiram, sudah ada pupuknya, akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, gampang ya cara stek ini. Siapa yang mau mencoba?
Anak-anak, berikut ini kita akan belajar pembagian. Soalnya demikian. Ibu memiliki 24 biji kacang merah. 24 biji kacang merah ini akan diletakkan di 4 piring sama banyak. Berapa jumlah biji kacang merah di setiap piring? Nah, anak-anak, soal ini penyelesaiannya dengan cara pembagian. Nah, kita ingat di kelas 2 kita pernah belajar pembagian. Pembagian adalah pengurangan secara berulang. Nah, mari anak-anak, kita akan meletakkan kacang merah ini ke dalam 4 piring sama banyak. Pengambilan pertama, kita akan letakkan biji kacang merah ke dalam piring masing-masing. Piring pertama, piring kedua, piring ketiga, piring keempat. Pengambilan yang kedua, piring pertama, piring kedua, piring ketiga, piring keempat. Pengambilan ketiga, piring pertama, piring kedua, piring ketiga, piring keempat. Pengambilan keempat, piring pertama, piring kedua, piring ketiga, piring keempat. Pengambilan yang kelima, piring pertama, piring kedua, piring ketiga, piring keempat. Nah, pengambilan yang keenam, piring pertama, piring kedua, piring ketiga, piring yang keempat. Nah, anak-anak, semua biji kacang merah sudah diambil 4 sampai habis. Ada 6 pengambilan kacang merah sampai habis. Nah, anak-anak, ini bisa ditulis di dalam bentuk soal seperti ini. 24 dibagi 4 sama dengan, nah caranya demikian, 24 dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4 sama dengan 0. Di sini ada 6 kali pengurangan sampai habis. Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau ditulis 24 dibagi 4 sama dengan 6. Demikian anak-anak pembagian yang bisa dipelajari pada pagi ini. Anak-anak, kita akan beralih di pelajaran muatan matematika. Kita akan belajar pembagian secara bersusun. Mari kita ikuti caranya seperti ini. 64 dibagi 2. Kita lihat angka 6. Angka 6 dibagi 2 dulu sama dengan 3. Setelah itu 3 kali 2 sama dengan 6, tulis di sini. Kemudian kita buat garis seperti ini, dikurangi. 6 dikurangi 6, 0. Nah, 0 ini bisa ditulis, bisa tidak. Atau bisa diberi seperti ini. Terus kita turunkan angka 4. Nah, terus angka 4 ini dibagi 2 sama dengan 2. Lanjutnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita beri garis seperti ini, kemudian dikurangi. 4 dikurangi 4 sama dengan 0.
Jadi pembagian bersusun ini 64 dibagi 2 sama dengan 32. Ini hasilnya. Kalau ditulis seperti ini. Jadi 64 dibagi 2 sama dengan 32. Nah, demikian anak-anak pembagian secara bersusun. Mari anak-anak nanti mencoba di latihan yang Ibu berikan. Anak-anak, inilah rangkaian dari pembelajaran tema 1 subtema 4. Mudah-mudahan anak-anak memahami sebagai bekal di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Selamat mengerjakan tugas, Tuhan memberkati.